Silakan buka An-Naba, ada ketemu. Yang belum hafal, silakan buka surat An-Naba. Ketemu ya.
Ya teman-teman, tidak boleh buat itu. Tapi tidak boleh. Bertanggung jawab. Nah, jangan Tidak saling menghina, jaga berkelahi, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan jaga, tepat langsung pada gunung, kecil berdekat ke atas agar bersih dan jarang menjadi agar tidak terjadi kelahiran. berkelahian. Ini kesepakatan yang sudah kalian susun ya. Salah satunya adalah jangan berkelahi. Kalau jangan berkelahi nih ya, masuknya kemana nih? Saling menghargai, saling menghargai. Kalau kita saling menghargai, saling menghormati, bisa berkelahi? Tidak. Ya, sepakat ya. Di kelas ini kita harus saling menghargai, harus saling menghargai. Selanjutnya bertanggung jawab. Contoh kira-kira nih, contoh sikap bertanggung jawab bagaimana? Si bertanggung jawab berpikir dengan kelas. Iya, kalau Melaksanakan tugas. iya, ya kalau ada tugas selesaikan. Kalau ambil barang maka kembalikan ke tempatnya. Petugas pikir bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Apalagi? Ketika ada pelajaran, belajar dengan sungguh-sungguh, itu juga bagian dari tanggung jawab. Nah, kemudian membersihkan kelas. Nah, ini masuk kepada menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ini juga membersihkan kelas sama sopan santun. Masuk kepada ini. Masuk kepada saling menghargai. Disiplin lagi oke. Tidak saling menghina, juga masuk kepada saling menghargai. Kemudian tidak boleh terlambat masuk kelas. Ini masuk ke mana? Masuk ke disiplin, ya. Ini dia. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ini lagi disiplin. Bertanggung jawab menjaga kebersihan. Disiplin. Oke. Jadi yang kita sepakati adalah yang pertama disiplin, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga apa? Jaga kebersihan. Kebersihan ruangan, kebersihan meja dan sebagainya. Yang keempat adalah peduli, ya. Yang kelima sopan santun saling menghargai. Saling menghargai. Sepakat? Sepakat. Nah, kira-kira nih setelah kita membentuk kesepakatan kelas, berarti bagi yang melanggar harus ada konsekuensi. Yang melanggar disiplin maka harus menerima konsekuensi dari disiplin. Apa sih Bu? Kenapa harus ada kesepakatan kelas? Apa fungsinya? Kesepakatan kelas itu penting kita buat untuk menjadikan kalian pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih bertanggung jawab, pribadi yang mampu menghargai orang lain. Itu harapannya. Paham semua? Paham. Oke. Kapan? Kenapa buang? Ya.
kelas kita aman, tentram, ya. Kita saling menghormati. Ya, setuju. Ayo minta maaf dulu. Oke. Kalian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini untuk menerapkan budaya positif di sekolah SD Negeri 1 Jeram, yaitu sekolah tercinta kita. Selanjutnya selawat beriring salam, tidak lupa kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Jeram, Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru SD Negeri 1 Jeram yang telah berkenan hadir pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua karena telah meluangkan waktu bagi kami untuk mensosialisasikan budaya positif yang telah kami terapkan di kelas. Baiklah, hari ini kami akan melakukan sosialisasi praktik baik, yaitu bagian dari pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani saat ini. Ada 4 modul yang sudah kami pelajari, yaitu modul 1.1, 1.2 sampai 1.4. Nah, saat ini kami melakukan aksi nyata berupa kita mulai penjelasannya. Yang pertama adalah di antara budaya positif modul 1.4 yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma baru, yaitu mengadakan perubahan stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas, yaitu sebuah kesepakatan bersama yang tentang hal-hal positif yang dapat diterapkan dan dijalankan di dalam kelas. Selanjutnya adalah posisi kontrol, yaitu posisi kita terhadap anak didik bisa menjadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, monitor, dan pemantau serta manajer. Nah, posisi-posisi ini menentukan cara kita dalam menyelesaikan masalah ketika ada tindakan-tindakan dari murid seperti pelanggaran-pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang dapat kita bentuk. Nah, setelah kita mempelajari posisi kontrol ini, kita dapat mengetahui selama ini di mana posisi kontrol kita. Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor, atau sebagai pemantau atau manajer. Nah, posisi kontrol yang baik itu adalah posisi kontrol ketika kita mampu menjadi manajer. Di situ kita menyelesaikan masalah dengan cara mengajak siswa untuk melihat kembali apa yang telah mereka lakukan, kemudian memberi konsekuensi terhadap tindakan yang mereka lakukan. Misalnya, ketika di kelas kita menemukan peserta didik menumpahkan minuman temannya. Nah, sebagai penghukum kita pasti akan berkata, kenapa kamu tidak hati-hati? Kamu harus dihukum karena melakukan tindakan ini. Tapi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, kita bisa panggil dia, "Nak, kamu apa yang sudah kamu lakukan?" "Oh, saya sudah menumpahkan air." Menumpahkan air kawat itu perbuatan apa? Dia bisa menyadari sendiri. Lalu kita tanya, apa yang bisa kamu lakukan? Tentu mungkin dia akan menjawab, meminta maaf. Saya akan minta maaf. Oke, tapi tetap harus ada konsekuensi yang harus diterima. Seperti apa?
seperti menggantikan air yang tumpah, atau kalau ada buku temannya yang tidak sengaja dirobek, maka harus menggantikan buku tersebut. Itu bagian dari konsekuensi yang harus diterima. Selanjutnya adalah konsep disiplin positif dan motivasi, yaitu hal-hal positif serta motivasi yang berhubungan erat dengan perilaku manusia. Selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 4 kebutuhan dasar manusia yang menjadi landasan utama dari segala tindakan yang dilakukan. Yang pertama adalah cinta kasih. Biasanya anak-anak yang butuh perhatian, butuh cinta kasih, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat memancing orang lain untuk memperhatikan dia. Dia akan merasa senang, merasa bahagia bila orang lain bisa memperhatikan dia dengan tindakan dia, terlepas tindakan itu benar atau salah. Yang kedua adalah penguasaan. Dia ingin dirinya itu diterima. Biasanya seperti kita misalnya gini, ketika dia berhasil melakukan sesuatu, maka jangan segan-segan memberi dia pujian. Kamu hebat, kamu pintar, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ketika dia berhasil melakukan sesuatu, tapi keberhasilan dia itu sering kita abaikan, maka disitulah mungkin dia akan merasa, oh besok saya nggak usah lagi lah, toh saya kerja atau enggak, ibu nggak ada pengaruh apa-apa gitu. Dia butuh penguasaan, butuh diterima, butuh dilihat. Kemudian kebebasan. Ada kalanya anak-anak itu akan merasa bosan ketika sudah terlalu lama di kelas atau dengan posisi yang sama. Nah, pada saat itu yang dibutuhkan anak-anak itu kebebasan. Sering nih ya kita dengar, kenapa kamu ganggu kawan? Bosan bu di kelas. Kenapa kamu coret-coret punya kawan? Bosan bu. Gitu. Dia menemukan kesenangannya, menemukan kebahagiaannya itu, dia butuh kebebasan. Ketika dia bisa bergerak bebas, bisa berganti posisi, maka disitulah dia menemukan kebahagiaannya. Selanjutnya adalah kesenangan. Rasa bahagia. Terkadang ada anak yang melakukan kesalahan itu ketika ditanya, kenapa kamu ganggu kawan? Gak apa-apa bu, saya senang aja kalau udah ganggu dia. Artinya apa? Berarti dia butuh kesenangan, sesuatu yang bisa membuat dia senang. Nah, tugas kita adalah membuat pembelajaran, merancang pembelajaran yang dapat menimbulkan kesenangan-kesenangan tersendiri bagi dirinya, mungkin dengan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana atau melalui permainan-permainan sederhana. Nah, untuk selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Dengan cara apa? Dengan cara anak diajak untuk melihat tindakan yang telah dilakukan, kemudian menggali bagaimana bentuk tindakan itu. Apakah tindakan itu berdampak positif atau berdampak negatif. Nah, selanjutnya ketika mereka sudah menemukan tindakan, dampak dari tindakan tersebut, mereka akan menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan, termasuk dari konsekuensi tadi. Apa konsekuensi yang harus mereka terima? Nah, itu adalah contoh dari segitiga restitusi. Nah, ini bagian dari tindakan aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas bersama peserta didik. Saya membuat
kesepakatan kelas berupa hal-hal positif apa saja yang mereka inginkan ada di kelas mereka. Jadi kesepakatan ini dibuat dari mereka untuk mereka, ya, dengan memunculkan atau memberikan saran berupa hal-hal positif yang bisa diterapkan di kelas. Lalu apa latar belakang sehingga kita harus melakukan budaya positif di kelas? Yang pertama, kita merujuk kembali kepada Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata bahwa anak itu ibarat benih, sedangkan sekolah adalah media tempat bercocok tanam. Berbeda jenis benih yang akan kita tanam, tentu akan berbeda perlakuan yang harus mereka terima. Nah, disinilah kita hanya mengarahkan, memberikan stimulus agar mereka mampu berkembang. Artinya dalam sebuah persemaian, tugas kita adalah membasmi hama, mencabut rumput yang dapat mengganggu perkembangannya. Tugas kita sebagai guru adalah memberikan stimulus, memberikan rangsangan, memberikan bimbingan agar mereka dapat tumbuh berkembang, menemukan, menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga mereka potensi itu dapat berkembang dengan baik. Kemudian, apa latar belakang keyakinan kelas itu harus dilakukan? Keyakinan kelas sangat penting diterapkan sebagai sebuah landasan bagi murid agar dapat membangun budaya positif atas kesadaran dalam dirinya. Dari keyakinan kelas, murid dapat memahami bahwa setiap tindakan akan ada konsekuensi yang harus diterima. Dengan begitu, murid akan belajar tentang sebuah tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah membangun budaya positif di sekolah dengan menerapkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik melalui keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan sehingga terciptanya pelajaran yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Selanjutnya, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Yang ketiga adalah terwujudnya disiplin positif di sekolah dan di kelas. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama anak-anak kelas 5. Di antaranya adalah disiplin, bertanggung jawab, menjaga kebersihan ruangan, peduli, sopan, santun, dan saling menghormati. Selanjutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa beda hukuman dan konsekuensi? Yang pertama, hukuman sesuatu yang dapat menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, yaitu sesuatu yang terjadi yang memang harus terjadi atas tindakan yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, biasanya akan timbul sesuatu yang tidak senang, yang tidak enak dalam hati anak setelah anak itu menerima hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Mereka hanya merasa kurang nyaman atau tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek. Seperti yang saya contohkan tadi. Ketika seorang anak menumpahkan air kawannya, maka konsekuensi yang harus mereka terima adalah yang pertama, air yang tumpah itu harus dilap kering. Kemudian air kawan dia itu harus diganti. Mereka mungkin merasa tidak nyaman, tapi jangka waktunya hanya jangka waktu pendek, bukan dalam jangka waktu yang lama,
karena tidak menyakiti perasaan. Selanjutnya, kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, ada rasa benci, apa ini? Apa ini? Kenapa harus seperti ini? Sedangkan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Dari konsekuensi yang diterima, mereka akan belajar bahwa setiap tindakan itu harus ada pertanggungjawaban, ada tanggung jawab yang harus dipenuhi di situ dari tindakan-tindakan tersebut. Selanjutnya, kalau hukuman bersifat paksaan, terpaksa dilakukan. Sedangkan konsekuensi, pertama diberikan stimulus, baru dilanjutkan dengan tanggapan. Ada stimulus, ada tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini sering ya Bapak Ibu. Ketika anak dihukum, anak akan mencoba menemukan posisi nyaman, termasuk di dalamnya adalah menyembunyikan kesalahan yang dilakukan. Bila hari ini dia melakukan kesalahan tersebut kemudian dihukum, besoknya anak akan menyembunyikan kesalahannya demi menghindari hukuman, karena dia merasa nggak nyaman dengan hukuman tersebut. Sering ya. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ketika kita memberikan konsekuensi, anak belajar untuk bertanggung jawab. Kemudian dari tindakan itu mereka akan belajar patuh kepada peraturan yang berlaku. Selanjutnya, bila hukuman, anak merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Dari sifatnya itu sementara. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Guru berbuat yang pertama menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, atau dengan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Gitu. Hasilnya apa? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan belajar untuk berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Murid berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Kata murid, kalau posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, kalau posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah, apa yang guru lakukan? Yang pertama berceramah, mengatakan, ibu kecewa sama kamu, ibu tidak ingin kamu seperti ini.
ibu maunya kamu seperti ini, kenapa harus kamu lakukan ini? Nah, kamu lihat kan, gara-gara kamu ini. Nah, jadi perkataan-perkataan seperti itu dapat membuat anak itu menyembunyikan menyembunyikan atau menyangkal perbuatannya dengan cara berbohong nanti. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ini itu. Jadi seharusnya kamu tidak seperti ini. Seharusnya kamu seperti ini. Itu ketika posisi kita berada pada membuat rasa bersalah. Jadi murid akan merasa, oh iya, ini gara-gara saya. Dia merasa bersalah di situ. Yang pertama, rasa percaya dirinya itu sudah berkurang. Yang kedua, merangsang anak-anak untuk berbohong. Kemudian tindakan murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya, karena memang dia merasa bersalah tadi. Selanjutnya, murid akan merasa rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga, sebagai teman, apa yang guru lakukan? Membuat alasan-alasan untuk muridnya dengan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat ya, tidak pernah ibu bantu gitu. Jadi kalau kamu tidak lakukan, ibu nggak mau bantu, ibu nggak senang nanti. Apa yang efek yang ditimbulkan? Murid akan merasa ketergantungan. Kalau tidak diajak, mungkin nggak mau. Murid meletakkan guru Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia dan berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Ternyata, nah, selanjutnya dampak pada murid apa? Murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Apa yang dilakukan guru? Guru menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Apa yang kamu lakukan? Apa peraturan yang harus kamu patuhi? Selanjutnya, hal apa yang terjadi? Murid akan menyesuaikan diri bila dievaluasi. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid akan meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia yang berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang saya harus tulis? Berapa lama, berapa banyak yang saya harus hafal? Itu kira-kira. Jadi mereka hanya mau mengerjakan sesuatu bila ada guru di situ.
dampak yang terjadi pada murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia mau melakukan kalau ada hadiah, atau dia mau melakukan karena menghindari dari sanksi, dari hukuman. Posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai manajer. Yang pertama, guru berbuat yaitu mengajukan pertanyaan. Misalnya nih, ketika jam istirahat, guru melihat salah seorang murid mengganggu temannya atau mengambil makanan temannya. Di situ, guru memanggil anak tersebut lalu bertanya, "Apa yang kamu lakukan tadi?" Biarkan mereka berpikir sendiri tentang perbuatan yang telah mereka lakukan. Nah, ketika mereka berkata, "Oh, tadi saya mengambil punya orang lain tanpa meminta izin," misalnya. Lalu guru kembali berkata, "Apa yang kamu yakini tentang perbuatan tersebut? Apakah yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang timbul?" Jadi kurang lebih, apakah kamu yakin bila perbuatan tersebut tidak menimbulkan masalah? Atau apakah kamu yakin bila perbuatan tersebut menjadi masalah? Apa yang kamu yakini dari perbuatan tersebut? Lalu, apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, hal apa yang dapat muncul? Yaitu menguatkan kepribadian. Anak akan belajar, "Oh ya, tadi saya mengambil punya orang. Saya melakukan kesalahan yaitu tidak menghargai orang lain. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki?" Yang pertama adalah mengembalikan barang tersebut, barang yang saya ambil. Yang kedua adalah meminta maaf. Di situ kekuatan dirinya akan muncul, akan terus berkembang sehingga dia akan belajar bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Hasilnya apa? Menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas. Murid akan berkata, "Bagaimana caranya saya untuk memperbaiki keadaan?" Nah, berikut adalah ciri-ciri segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan berupa paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah tindakan yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Nah, ini bentuk segitiga restitusi. Tiap perbuatan tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nilai apa yang sudah kamu sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, dinamakan segitiga restitusi karena ada tiga tindakan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah itu bentuknya seperti apa? Kita lihat di sebelah kanan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menstabilkan identitas. Seperti apa bentuknya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu cara menstabilkan identitas. Selanjutnya baru menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kamu sepakati? Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Baiklah Bapak Ibu, inilah paparan materi yang dapat kami berikan. Selanjutnya kita melakukan refleksi, yaitu silakan Bapak Ibu tulis. Ada 3 pertanyaan di layar, yaitu yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Selanjutnya, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah saya mengikuti sesi ini. Jadi, silakan ditulis di kertas HVS yang akan saya bagikan. Nanti akan menjadi refleksi bagi saya tentang kegiatan sosialisasi praktik baik di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Alayubi, kelas 5A. Jadi hari ini saya akan menyampaikan, dengan adanya keyakinan lalas, kami lebih bertanggung jawab lagi, saling menghormati dan saling menghargai, sehingga belajar lebih nyaman lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi, kelas 5A. Dengan adanya keyakinan kelas membuat kami lebih bertanggung jawab dan saling menghargai, sehingga suasana kelas lebih nyaman. Wabarakatuh. Dengan adanya sosialisasi budaya positif bersama CGP, Bu Anita dan Bu Deni, kami akan memahami apa itu budaya positif yang perlu diterapkan. Contohnya, adanya keyakinan kelas yang membuat siswa bersemangat dalam belajar. Terima kasih Bu Anita dan Bu Deni. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Agustina sebagai guru kelas 6 pada SD Negeri 1 Jeram. Jadi selama ini Bu Deni dan Bu Anita sudah menjadi calon guru penggerak. Sangat banyak hal-hal baru yang kami dapat untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid.
dan menerapkan Merdeka Belajar sesuai dengan profil belajar Pancasila. Hal tersebut sangat sinkron dengan yang ditetapkan di sekolah kami sebagai sekolah penggerak. Saya juga sangat senang setelah mendengar paparan praktik baik dari Bu Anita maupun Bu Deni, karena saya rasa praktik baik tersebut sangat baik jika diterapkan di sekolah, di semua jenjang kelas, karena dapat memberikan dampak positif pada murid. Semangat untuk Bu Deni dan Bu Anita, semoga dapat membawa pendidikan yang lebih berkualitas lagi.